Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, marilah kita lanjutkan ta'lim kita, yakni pembahasan hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Malam ini kita masih dalam pembahasan hukum pidana atau hudud, ya. Bagian akhir dari yang sudah kita atau sempat kita bahas kemarin, kita ulangi lagi. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fitima. Muttafaqun alaih. Awwaluma, perkara pertama kali, yuqadha, yang diputuskan, bainan nasi, di antara manusia, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, fitima, yaitu hal-hal yang ada urusannya dengan darah, maksudnya yang ada urusannya dengan nyawa. Muttafaqun alaih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat yang sama, yakni dari Abdullah ibni Mas'ud. Hadirin, yang sering kita dengar adalah hadis yang berbunyi awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, gitu ya. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Perkara pertama kali yang akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholat seseorang. Kalau baik penilaian sholatnya, maka dianggap baik semua perbuatannya, ya. Kalau buruk penilaian sholatnya, maka dianggap buruk penilaian semua amalnya. Apakah antara hadis ini yang mengatakan bahwa awwalu ma yuqdha bainan nasi yaumal qiyamati justru fiddima, itu bertentangan dengan hadis tadi yang mengatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah, ya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa perkara pertama kali yang dihitung oleh Allah adalah salat, sementara hadis ini mengatakan perkara pertama kali yang akan diputuskan di antara manusia adalah urusan nyawa. Adzama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sya'nat ta'arrudi lidima'in nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap besar, menganggap serius, ya, pelanggaran yang dilakukan manusia yang berkaitan dengan nyawa. Yang pernah kita jelaskan bahwa salah satu kejahatan yang cepat
cepat atau lambat hampir pasti terbongkar. Itu adalah masalah nyawa, masalah pembunuhan. Tidak tahu prosesnya bagaimana, tidak tahu. Wa dzakara fi hadzal hadits anna awwala ma yuqadha bainan nasi fi dzulmi ba'din ba'dan yaumal qiyamati yakunu fitima. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa perkara pertama kali yang akan diselesaikan di antara manusia kaitannya, lah ini yang penting ya, proses penzoliman antara seseorang kepada yang lainnya adalah masalah darah. Kata-kata az-zulmu sering diartikan menganiaya diri sendiri atau secara umum berbuat dosa. Misalnya nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hei putraku, jangan serikatkan Allah dengan sesuatu yang lainnya, karena sesungguhnya syirik adalah zulm yang besar. Maksudnya dosa yang besar. Nah, kata-kata zolama yazlimu zulman sendiri itu memiliki makna menindas. Bicara penindasan pasti berasal dari sosok yang berlebih sumber daya ditujukan kepada sosok yang kekurangan sumber daya. Itu adalah proses penzoliman. Padahal ajaran yang benar, yang berlebih sumber daya itu harus menolong, harus membantu yang kekurangan sumber daya. Maksudnya sumber daya insani. Misalnya pejabat rakyat jelata, ada proses penzoliman, rawan proses penzoliman. Bos, karyawan, orang kaya, orang miskin, dan lain sebagainya. Kal qatli wal jurhi, seperti penzoliman yang berupa pembunuhan atau melukai seseorang. Fa inna dzunuba ta'dhumu bihasbi idhamil mafsadatil waqi'ati biha, karena sesungguhnya dosa itu berbanding lurus, ekuivalen dengan besarnya mafsadat atau kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Satu perbuatan dianggap memiliki bobot dosa yang besar kalau perbuatan itu memang berdampak mafsadat besar. Jadi daya rusak perbuatan itu terhadap masyarakat besar. Au bihasbi fawatil masalihil muta'alliqati bi'adamiha, atau berdampak dengan hilangnya maslahat yang berhubungan erat dengan perbuatan itu. Karena ia membunuh seorang raja, wah, maka raja adil itu dibunuh. Akhirnya maslahat yang menempel pada raja adil itu menjadi hilang. Gitu. Ya, contoh ekstrim, misalnya orang merusak jembatan, itu pelanggaran berat. Karena dengan rusaknya jembatan hilanglah maslahat yang
berhubungan erat, berhubungan langsung dengan jembatan itu. Gara-gara jembatan dirusak orang, maka orang tidak bisa nyebrang. Nah, itu namanya satu perbuatan yang menyebabkan hilangnya maslahat yang menempel di situ. Saya beberapa kali menemukan jembatan ya yang pembatasnya itu diambil orang, karena pembatasnya dari pipa besi, digeraji orang terus mungkin ditimbang kira-kira begitu ya. Ya padahal bayangkan itu berapa sih harganya pipa pembatas jembatan, dengan bahaya yang ditimbulkan kalau jembatan itu tidak ada pembatasnya. Wa hadmul binyatil insaniyah min a'zamil mafasidi, dan merusak, merobohkan bangunan kemanusiaan itu merupakan paling besarnya mafsadat, paling besarnya kerusakan. Maka wala yambaghi ayyakuna ba'dal kufri billahi ta'ala a'zamu minhu. Dosa yang paling besar setelah kafir adalah dosa membunuh. Ibnu Abbas mengatakan hampir-hampir dosa sebab membunuh itu tak terampuni sebagaimana dosa syirik, dan tidak ada peluang untuk bertaubat. Hampir-hampir tapi kan tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa ditindaklanjuti dengan pertaubatan. Tidak ada dosa apapun itu akan selesai kalau diakhiri dengan pertaubatan. Kenapa ada pendapat seperti itu? Karena ada ayat mengatakan wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja, maka balasannya adalah jahanam dan ia kekal di dalamnya. Artinya tidak ada peluang untuk keluar dari neraka karena ada kata-kata khalidan fiha tadi. Wa jaa'a fi sunani min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an. Sementara itu di dalam hadis lain yang bersumber dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Amal manusia yang pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah adalah salat. Wa hadza muta'alliqun bil ibadah wa huquqillahi ta'ala. Kalau salat itu terkait dengan ibadah serta hak-hak Allah yang diminta dari hambanya. Wa amal qada'u fid dima, adapun hadis yang kita bahas ini yakni bahwa perkara pertama kali yang akan diputuskan nanti pada hari kiamat adalah urusan darah atau urusan nyawa tadi. Fa muta'alliqun bi huquqil ibadi ba'dihim ala ba'din, itu berkaitan dengan hak-hak manusia antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi sendiri-sendiri. Kalau hadis yang mengatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah, itu berkaitan dengan ibadah dan hak-hak Allah yang harus dipenuhi oleh para hamba.
Sementara hadis yang mengatakan bahwa awwalu ma yuqadha bainan nasi fiddima itu berkaitan dengan hak-hak sesama manusia yang juga harus diselesaikan. Baik itu sehingga menjadi sehingga bisa dipahami ya, kenapa hukum pidana Islam sedemikian tegasnya tentang pembunuhan. Ayatnya jelas, hadisnya jelas ya. Nah ini yang kemarin kita katakan sebagai had, bentuk jamaknya adalah hudud, yakni sanksi pidana yang mansus ya, yang ada di dalam nas agama. Hadis berikutnya wa an Samurah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala abdahu qatalnahu wa man jada'a abdahu jada'nahu. Rawahu Ahmad wal arba'atu wa hasanahu Tirmidzi wa huwa min riwayatil Hasan al-Basri an Samurah wa qad ukhtulifa fi sama'ihi minhu wa fi riwayatin li Abi Dawud wan Nasa'i wa man khassa abdahu khassainahu. Dari sahabat Nabi yang bernama Samurah, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala abdahu, barang siapa yang membunuh budaknya, qatalnahu, maka kami bunuh, dalam arti kami berikan sanksi yang setimpal sebagai kejahatan pembunuhan. Bukan karena yang dibunuh itu hanyalah seorang budak yang ia miliki, kemudian ia tidak dihukum dengan hukum qisas, enggak, tetap, karena dia tetap nyawa. Wa man jada'a abdahu jada'nahu, barang siapa yang mengiris hidung budaknya, maka kami hukum dia dengan potong hidung. Ya enggak tahu apa, mungkin pernah terjadi dulu ya, ada satu tindak kejahatan di mana seseorang memotong hidung budaknya ya. Tapi tidak dijelaskan di dalam hadis ini apakah pernah terjadi peristiwa seperti itu ya. Misalnya irung pesek diiris pisan misalnya begitu. Mulai iso irung pesek dioperasi ya, dibikin mancung. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dikatakan wa man khassa abduhu wa man khassa abdahu khassainahu, barang siapa yang mengebiri budaknya maka kami hukum dia dengan kebiri. Dalam sejarah ya, atau cerita-cerita tentang khilafah Utsmani ya, Kesultanan Turki Utsmani itu kan ada yang namanya Qasim ya, mungkin dalam bahasa sana ya. Qasim ini adalah laki-laki yang sudah dikebiri
Nah, dia menjadi pelayan kerajaan, termasuk memberikan pelayanan kepada putri-putri raja dan seterusnya ya. Jadi karena sudah dikebiri ya, tidak dikhawatirkan dia akan melakukan pelecehan seksual yang tidak punya hasrat atau sudah kelerengnya diambil. Lah ya cek kejemnya kok orang itu. Itu kan pelanggaran kemanusiaan itu loh, orang kok dikebiri kayak kucing ya. Tapi yang demikian ini terjadi ya pada zaman dulu di belahan bumi sana, untuk menciptakan pelayan-pelayan setia yang kemudian tidak khawatirkan mengganggu perempuan yang ada di dalam istana ya, maka itu dikebiri ya. Dan memang ada semacam perjanjian ya, kalau memang mau jadi pelayan di lingkungan istana raja ya harus mau dikebiri, kalau tidak mau ya jangan daftar, pulang aja. Lah orang-orang miskin yang hidupnya di dusun karena ingin membahagiakan keluarganya, kan ingin dapat pekerjaan yang layak dan dapat gaji yang tinggi, terus gak apa-apa yang daripada normal gak duit macam begitu. Lebih baik dikediri bayaran gede, dikebiri bayaran gede, misalnya begitu. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yuqatu al-walidu bil waladi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Jarud wal Baihaqi wa qala Tirmidzi innahu muttaribun. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqadu, tidak dituntut, al-walidu, seorang ayah, bil waladi, sebab melakukan kejahatan kepada anaknya ya, mungkin bisa saja ya terjadi pertengkaran antara orang tua dan anak, terus kemudian berujung pada kematian dan seterusnya, sehingga kemudian disimpulkan jika terjadi seperti itu, dimana karena ya tidak mungkin kan kalau secara normal ya tidak mungkin orang tua itu kemudian membunuh anaknya ya. Jangankan orang, harimau saja yang sangat buas itu tidak pernah membunuh anaknya ya. Pasti melindungi anaknya. Nah cuma bisa saja karena satu dan lain sebab yang sifatnya tidak sengaja atau bagaimana. Cuma hadis ini dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi sebagai hadis dhaif karena muttarib, dianggap satu hadis yang sanadnya kacau. Mungkin pembahasan lebih lanjut bisa kita ulas pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Wa an Abi Juhaifah qala qultu li Aliyin radhiyallahu ta'ala anhuma hal indakum say'un minal wahyi ghairal Qur'an. Qala la walladzi falaqal habbata wa bara'an nasamata illa fahmun
yu'tihillahu rajulan fil Qur'an wa ma fi hadhihi sahifati qultu wa ma fi hadhihi sahifati qala al-aqlu wa fikakul asir wa la yuqtalu muslimun bi kafirin rawahul Bukhariyu. Dari Abi Juhaifah, ia berkata, aku bilang, ya, aku bertanya maksudnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hal indakum syai'un minal wahyi ghairal Qur'an? Apakah kamu memiliki simpanan wahyu selain Al-Qur'an? Kenapa ada pertanyaan seperti itu, ya, ini harus dijelaskan, ya. Karena ada proses pembukuan dan pembakuan Al-Qur'an pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Di mana dalam proses pembukuan dan pembakuan itu disepakati oleh para sahabat bahwa sesuatu disebut Quran kalau didukung oleh dua alat bukti. Pertama ada dalam manuskrip, dan yang kedua ada dalam hafalan sahabat-sahabat Nabi. Dan itu nanti yang membedakan antara Al-Quran dengan Al-Hadis yang sering kita ceritakan itu, bahwa seluruh ayat Al-Quran tanpa kecuali memiliki kuantitas periwayatan mutawatir, seluruh ayat Al-Quran. Beda dengan hadis Nabi, sebagian kecil, dan itu sangat-sangat kecil yang mutawatir, sebagian besarnya adalah riwayat ahad. Nah, itu bab tersendiri. Kenapa seluruh ayat Al-Quran tanpa kecuali dianggap sebagai riwayat mutawatir secara kuantitas? Kuantitas itu banyaknya orang. Makanya didefinisikan oleh para ulama bahwa riwayat mutawatir itu adalah marawahu adadun katsir ma'a istihalatihi ma'a istihalati tawatu'ihim 'alal kadzibi. Sesuatu riwayat yang dinukil oleh orang dalam jumlah banyak. Jumlah banyak itu berapa? Jumlah yang menyebabkan mereka mustahil untuk sepakat dusta dalam setiap tingkatan generasi. Nah, secara wahyu itu seperti itu. Turunnya wahyu kepada Nabi tentu tidak terjadwal. Seperti kita ngaji ini kan, setiap hari Rabu ba'dal maghrib, ya kan terjadwal. Kalau wahyu tidak terjadwal karena ia adalah kehendak langit, ya. Ya terserah yang memberi wahyu, tidak bisa didikte oleh yang diberi wahyu. Saya mau dapat wahyu kalau setiap hari setelah asar saja, kan sudah pulang kerja. Nah, karena tidak terjadwal seperti itu, kalau Nabi dapat wahyu langsung perintahkan juru tulisnya tulis. Yang disuruh nulis tola-tole, ditulis pakai apa? Diambillah media-media
yang dekat dengan dirinya supaya gak lupa. Kalau ditunda-tunda bisa lupa. Sehingga dapat batu ya digores di batu, dapat tulang digores di tulang, dapat pelepah kurma ditulis di pelepah kurma, dapat kayu digores di kayu. Itu yang kemudian disimpan saat Nabi wafat, disimpan di rumah Hafsah binti Umar, salah satu dari ummahatul mukminin, salah satu dari janda Nabi. Itu yang disebut manuskrip ya. Nah, pada zaman Nabi banyak sahabat-sahabat yang hafal Quran. Dan orang Arab pada zaman itu mungkin sampai zaman sekarang memiliki kelebihan di situ. Kebiasaan mereka menghafalkan ribuan puisi pada zaman pra-Islam itu dimanfaatkan untuk menghafalkan Quran pada zaman Islam. Jadi tradisi menghafalnya itu kuat. Sehingga saat Utsman membentuk panitia penulisan atau penukilan Al-Quran itu, memerintahkan Zaid bin Thabit sebagai ketua panitia atau pinpronya, itu ditegaskan ya bahwa sesuatu itu dikatakan sebagai Quran kalau didukung oleh dua alat bukti tadi. Ya setidaknya didukung oleh dua hal. Pertama, ada dalam manuskrip, yang kedua ada dalam hafalan para penghafal Quran. Ada dalam manuskrip, tidak ada dalam hafalan, bukan Quran. Ada dalam hafalan, tidak ada dalam manuskrip, juga bukan Quran. Dan itu ijma bahwa yang ditulis pada zaman Utsman itulah keseluruhan dari Al-Quran yang pernah ada. Yang selain itu tidak bisa dianggap Al-Quran ya. Mungkin saja ada tulisan tidak didukung hafalan, mungkin saja ada hafalan tidak didukung tulisan, tidak dianggap Quran ya. Makanya Zaid bin Thabit pernah mengatakan, menurut saya ada ayat Al-Quran, tetapi saya tidak temukan di dalam manuskrip itu, yakni yang sekarang ada di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Menurut aparan saya itu Quran, kok saya cari-cari di manuskrip tidak ada, sehingga tidak berani Zaid bin Thabit memasukkannya sebagai bagian dari surat At-Taubah tadi. Sampai beberapa hari, 1-2 minggu, datang orang mengatakan, Pak Zaid, yang jenengan bilang sebagai Quran itu ya memang bagian dari Quran itu, karena saya nyimpen tulisannya. Loh, kamu kan bukan penulis wahyu, kok punya tulisan? Oh iya, saya nulis atas inisiatif saya sendiri. Berani bersumpah atas nama Allah? Berani, ya sudah, akhirnya ditaruh sebagai bagian dari surat At-Taubah, atau yang tadi kita katakan penutup surat At-Taubah. Nah, ini terkait pertanyaan Abi Juhaifah tadi kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hal indakum syai'un minal wahyi ghairul Quran, apakah kamu punya sesuatu yang itu adalah wahyu di luar Quran yang sekarang ada ini? Qala la, Abi mengatakan enggak ada, katanya Ali. Walladzi falaqal habba
demi zat yang membelah biji-bijian, wa bara'an nismata, dan zat yang menciptakan makhluk, illa fahmun yu'tihillahu rajulan fil Quran, yang ada adalah Allah memberi seseorang pemahaman yang mendalam tentang Quran. Salah satunya adalah Amirul Mukminin Aliun ibn Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan, saluni qabla an tafqaduni, saluni anturukis sama fa inni a'lamu minha min turukil ardi. Ya. Tanyalah kepadaku sebelum aku mati. Tanyalah kepadaku tentang jalan-jalan yang ada di langit. Maksudnya ilmu batin, ilmu rohani. Saya lebih memahami jalan-jalan yang ada di langit itu daripada jalan-jalan yang ada di bumi. Nah, itu menunjukkan kedalaman pengetahuan Ali bin Abi Thalib tentang Al-Quran. Ali mengatakan tidak ada nyimpen wahyu selain Quran, tidak ada. Wahyu yang Quran itu, selain itu bukan wahyu sudah. Tapi kalau Allah ngasih seseorang pemahaman yang mendalam tentang Quran, ada. Saya punya itu. Saya juga punya lembaran-lembaran, ya, gitu. Nah, lembaran-lembaran itu apa isinya? Karena Abu Juhaifa, Ali mengatakan ada 3: al-aqlu, akal, wa fikakul asir, aturan tentang tawanan, wala yuqtalu muslimu bikafirin, orang Islam tidak dihukum mati sebab membunuh orang kafir, ya. Orang kafir itu tidak ada loh ya, tidak identik dengan non muslim, itu tidak. Non muslim dalam konteks politik ketatanegaraan Islam belum tentu kafir. Disebut kafir itu ada yang di luar garis demarkasi, kelompok yang memerangi umat Islam. Di wilayah kaum muslimin ada juga orang non muslim yang disebut sebagai ahlul ahdi, orang-orang yang mengikat perjanjian damai tapi hidup di wilayah kaum muslimin, diizinkan ya dengan aturan-aturan yang sudah tertentu, ya, dan lain sebagainya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Aqulu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.